Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Amrullah. Saya dari kelas E. Nomor pokok mahasiswa 202191204. Di sini saya akan mempresentasikan makalah wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Bab 1 yaitu pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan lebih tinggi dari sekedar untuk hidup, sehingga manusia lebih terhormat dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang tidak berpendidikan. Pendidikan juga merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisah dari diri manusia, mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa. Kemudian tua, manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat maupun lingkungannya. Pendidikan bagaikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menenun arah, tujuan, dan makna kehidupan ini. Manusia menggali dan mengembangkan potensi dirinya lewat metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat. Rumus masalah, apa yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan? Yang pertama, pengelolaan pendidikan. Definisi pengelolaan yaitu pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan peng dan akhiran an, sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya kelola ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah dari pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu manajemen. Kemudian manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan. Prinsip-prinsip pengelolaan. Dalam proses pengelolaan tenaga erat kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. 1. Prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man is the right place. Keempat, prinsip equal pay for equal work. 5. Prinsip kesatuan arah. 6. Prinsip kesatuan komando. 7. Prinsip efisiensi. 8. Prinsip efektivitas. 9. Prinsip produktivitas kerja. 10. Prinsip disiplin. 11. Prinsip pemenang dan tanggung jawab. Dan selanjutnya pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan diakhiri dengan an. Maka kata ini memiliki proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, kata ini memiliki proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, pendidik adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, pengertian dari pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi di mana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan,
perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan pendidikan untuk mengatur dan melayani dalam pengelolaan pendidikan, yaitu proses memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan direncanakan. Proses mengatur ini melibatkan beberapa elemen. 1. Menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja membandingkan untuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif saat penyimpangan terdetektif. 2. Pengelolaan pendidikan berfungsi untuk mengelola atau merencanakan. Yang dimaksud merencana dalam proses pengelolaan pendidikan yaitu suatu memikirkan apa yang dilakukan atau apa yang dilaksanakan diraih dengan tujuan, arah, tindakan, dan metode yang jelas serta matang. Tujuan pengelolaan pendidikan adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Pengelolaan pendidikan ini meliputi beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk meningkatkan dan memaksimalkan segenap sumber daya pendidikan sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan. Sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sekaligus sebagai alat evaluasi penyelenggaraan kegiatan baik selama pengelolaan berlangsung maupun akhir tahun pelajaran. Kesimpulan, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus terus-menerus diperbaiki dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi atau cita-cita untuk maju. Sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Saran dari saya untuk pimpinan suatu pendidikan dan personil suatu pendidikan, diperlukan kerjasama semua warga sekolah atau pendidikan, peserta didik, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, dan pihak di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah atau orang tua, dinas pendidikan, yayasan, pusat kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Kerjasama tersebut harus dipupuk dan dibina untuk mencapai sumbangan yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah dan sekolah menjadi idola bagi masyarakat sekitar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.